Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadis Hanifar Fakhrudin dari kelompok 5 mahasiswa UPI Bandung. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu uji Frank-Spearman dan uji Kendall-Taub. Sekarang kita langsung masuk ke presentasinya, uji Frank-Spearman dan uji Kendall-Taub. Dimana kita tuh di hari ini akan mempelajari 3 materi. Yang pertama uji Frank-Spearman, di mana untuk membandingkan hubungan antara data yang berskala ordinal, kemudian uji Kendall-Taub, yang dimana untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua pengubah. Terus yang ketiga, koefisien konkordansi Kendall-Taub, yang dimana untuk mengukur keratan hubungan di antar peringkat. Gitu. Sekarang kita masuk pertama mulai dari uji Frank-Spearman terlebih dahulu. Uji Frank-Spearman itu definisinya hubungan antara dua variabel dapat dibandingkan dengan analisis korelasi. Analisis korelasi bertujuan mengetahui kuatnya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Terus membandingkan dua variabel menggunakan nilai yang diperoleh yang disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi populasi disimbolkan dengan rho dengan bahasa Yunani dan huruf Yunani yang artinya rho. Kemudian untuk sampel disimbolkan dengan huruf R. Asumsi apa saja yang yang ada dalam uji Frank-Spearman? Pertama, data terdiri dari sampel acak sebanyak n pasang pengamatan. Kemudian setiap pengamatan berpasangan menggambarkan dua pengukuran yang diambil dari objek yang sama, skala pengukuran ordinal, sehingga dapat dilakukan perankingan. Terus kedua, ada dua jenis hubungan antar variabel. Yang pertama hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Di mana hubungan langsung itu ketika koefisien korelasi berada di antara 0 hingga 1. Ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat. Terus hubungan tidak langsung itu apa? Hubungan tidak langsung ketika koefisien korelasi berada di antara negatif 1 hingga 0. Ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun. Di sini terdapat 3 peringatan untuk mempertimbangkan ketika menetapkan kekuatan relatif. Yaitu yang pertama, karya Cohen sebagian besar didasarkan pada penelitian ilmu perilaku. Oleh karena itu, nilai-nilai ini mungkin tidak sesuai dalam bidang seperti teknik atau ilmu alam. Yang kedua, penugasan kekuatan relasi bervariasi untuk berbagai jenis uji statistik. Yang ketiga, nilai R didasarkan pada skala linier. Misal, R sama 0,6 tidak 2 kali lebih kuat dari R sama dengan 0,3. Koefisien korelasi hubungan langsung 0,0. Koefisien hubungan tidak langsung 0,0. Jadi interpretasinya kekuatan hubungan itu tidak ada atau sepele gitu. Jadi ini pakainya kayak di mutlaki, misalkan negatif tetap masuk ke 0,1 berarti lemah atau kecil. Misalkan hasilnya negatif 3,5 berarti itu 0,35 berarti sedang gitu. Tapi baik lagi kayak tadi hubungan langsung sama hubungan tidak langsung. Ketika antara 0 sampai 1 itu berarti ketika positif, ketika satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat. Kalau yang antara negatif 1 sampai 0 berarti itu ketika variabel yang satunya meningkat berarti yang lainnya juga menurun. Terus perumusan hipotesis untuk uji Frank-Spearman. Di sini ada H0. H0-nya itu berarti apa? H0-nya itu tidak terdapat hubungan antara dua variabel, atau dengan kata lain setiap variabel tidak saling mempengaruhi. Jadi tetap sama nilainya. Jadi sama seperti data gitu. Misalnya datanya sebelum sama sesudah, berarti itu tetap nggak ada yang berubah ketika H0-nya terpenuhi. Ketika yang H1-nya itu terdapat hubungan antar dua variabel, atau dengan kata lain setiap variabel dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jadi H1 ada pengaruh, ada hubungan di antara dua variabel. H0 tidak ada hubungan itu.
gimana sih kita langkah-langkah uji eksperimen secara manual itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu, kemudian kita berikan peringkat masing-masing kelompok. Setelah itu hitung DI untuk tiap-tiap sampel. DI itu ada selisih peringkat Y dikurangi peringkat X. Tahap keempat, kuadrat masing-masing DI dan jumlahkan semua DI. Setelah kita ketahui DI-nya berapa, selisihnya berapa, kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Tahap kelima, hitung koefisien keberhasilan eksperimen. Kemudian tahap keenamnya, bandingkan nilai hitung dengan nilai tabel uji korelasi eksperimen dengan dasar lulusannya itu N-2. Terus tahap ke-7 kita kriteria pengujiannya, tahap ke-8 kesimpulan atau interpretasinya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung eksperimen ya, datanya itu tidak ada yang sama tanpa ties. Keterangannya di sini ada RS itu koefisien korelasi eksperimennya, DI kuadrat adalah kuadrat selisih ranking tadi antara data kelompok X dan data kelompok Y, dan N itu banyak respondennya. Nah, kemudian kita ada di sini cara menghitung dengan ties. Dengan ties itu berarti ada suatu data yang sama, rankingnya sama. Di sini yang beda-bedanya sama tadi ada penjelasan TX-nya. TX itu adalah jumlah ranking kembar pada kelompok data X, dan T itu jumlah ranking kembar pada kelompok data Y. T-nya itu banyak nilai ranking berangka yang sama. Nah, baru kita ke kriteria pengujian. Kriteria pengujiannya itu H0 untuk banyak pasangan data N kurang dari 30 dengan mengambil taraf nyata sama dengan alfa, dan dari kebebasan N-2, maka H0 diterima jika perhitung yang kita hitung dengan rumus tadi itu kurang dari tabel yang ada di tabel nanti. Kemudian dengan membuat taraf nyata sama dengan alfa, maka H0 diterima jika Z tabel dikurangi Z hitung kurang dari Z tabel. Jadi Z hitung itu diantara Z tabel, min Z tabel sama tabel. Itu dengan kriteria pengujian yang kedua, dengan mengambil taraf nyata. Jadi ada banyak cara mengujinya itu. Kemudian ada dengan mengambil taraf nyata sama dengan alfa, maka H0 diterima ketika T hitungnya di antara min T tabel dan positif T tabel. Nah, ini kemudian kita langkah kalau yang tadi itu ketika Z tabel kita menggunakan SPSS gitu. Kalau hitung berarti kita menggunakan yang rumus yang tadi. Kalau ujian eksperimen secara SPSS, yang pertama buka dulu aplikasinya tentunya atau software SPSS terlebih dahulu, kemudian masuk ke variable view dan bagian bawah layar masukkan nama variabel, terus klik data view, klik menu analyze correlate bivariate. Nanti kita akan jelasin di prakteknya aja langsung ya. Masukkan variabel ke dalam kolom variabel, lalu pada kotak ya nanti kita bahas di contoh soal. Nah, kita pengujian untuk SPSS itu H0 ditolak jika signifikan totalnya kurang dari alfa sama dengan 0, di alfa itu 0,5. Nah, di sini kita ada contoh kasus tanpa tes. Kita akan menggunakan yang manualnya terlebih dahulu. Kita menggunakan manualnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita udah ada data yang di soal yang contoh tadi kan, jumlah kunjungan X. Soalnya tuh 8 pria dilibatkan dalam sebuah penelitian untuk memeriksa detak jantung saat istirahat mengenai frekuensi kunjungan ke gym. Diasumsikan orang yang mengunjungi gym lebih sering untuk berolahraga akan memiliki detak jantung yang lebih lambat. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kunjungan yang dilakukan masing-masing peserta gym. Setelah penelitian dilakukan juga rata-rata detak jantung yang diukur pada akhir minggu selama 3 minggu terakhir dalam sebulan. Jadi diasumsikan ketika seorang pria sering datang ke gym, maka detak jantungnya itu
akan lebih rendah atau lebih lambat daripada yang jarang karena sudah terbiasa mungkin terhitungnya itu. Pertama kita menggerakkan manual terlebih dahulu ya. Pesertanya ada 8, jumlah kunjungnya yang 5, terus dengan rata-rata 100 seperti itu. Kemudian kita rankingkan terlebih dahulu. Jadi ranking gini misalkan, jadi gini rankingnya. Kita sudah tahu kan kalau di sini ternyata ini kita kasih nomor di sini dulu ya. Nomor terus ini 1, 2. Kita urutkan. Ada 8. Nah, ini kan nomornya. Berarti ketika peserta yang di sini, ini kan peserta nomor 5 ya. Dia tuh peserta nomor 5 itu rankingnya berarti 1 kan. Ini 1 di sini. Kemudian peserta nomor 2, peserta nomor 1 ranking 2. Peserta nomor 3 ranking 7. Peserta nomor 3 itu ranking 3. Yang ke-6 berarti 6. Terus yang kayak 6 lagi, yang ke misalkan di ranking keempat itu berarti peserta ranking 4 tuh nomor 6. Terus ranking 5 itu di peserta nomor ini ranking berapa ya. Jadi ketika ini ada peserta ranking 1 tuh peserta nomor 5 gitu kan ya. Peserta nomor 2 bisa di sini. Peserta nomor 2 kita langsung aja ke sini aja ya. Kita tahu nih peserta nomor 1 tuh ranking berapa sih? Ranking 5 ternyata. Ranking 5. Ranking 2 ternyata di sini kan. Kemudian ranking 2 kan. Nanti kita masukin ke 2 di sini. Terus peserta nomor 2, kita lihat peserta nomor 2 di sini. Jadi di sini tuh dia tuh ranking peserta nomor 2 tuh dengan 12 ini ranking berapa di sini? Ranking 5 berarti. Kemudian peserta nomor 3 di sini kita lihat 3 tuh ke berapa? Ketiga juga ya. Berarti dia tetap ketiga. Terus untuk peserta nomor 4 ada di 6. Peserta nomor 4 kan di sini di 6 kan. Nih dari 6. Peserta nomor 5 ada di ranking berapa? Ranking 1. Terus peserta nomor 6 ada di ranking 4. Nomor 7 ada di ranking 7. Dan nomor 8 ada di ranking 8. Itu sudah merankingkan kunjungan. Kemudian kita merankingkan yang terendah untuk rata-rata detak jantungnya ya. Rata-rata detak jantungnya berapa untuk yang nanti peserta berapa gitu kan. Kita rata-ratakan dulu sort dulu. Ya. Kemudian kita akan merankingkan yang detak jantung yang pertama. Kita tahu kalau misalkan yang untuk peserta nomor di sini kan nomor 1 ya. Udah pasti nomor 1 peserta yang 1. Peserta pertama itu berarti dia tuh punya ranking ke 7 berarti kan. Ranking pertama itu ada peserta pertama berarti ada di ranking 7.
pertama ranking 7, berarti bisa tulis 7 di sini, 7. Kemudian peserta kedua ada di ranking 6. Peserta ketiga ada di ranking 5. Kemudian peserta keempat ada di ranking 2. Peserta keberapa ini? Peserta kelima. Berarti peserta kelima itu ada di ranking 4. Peserta ke-6 ada di ranking 8. Peserta ke-7 itu ada di ranking 3. Dan peserta ke-8 itu ada di ranking 1. Nah, jadi ini emang rada-rada sedikit menyulitkan atau merumitkan, tapi intinya kita rankingkan dulu yang X-nya berapa dari yang terkecil pastinya. Dan yang terkecil nanti udah kita tahu rankingnya berapa, urutannya bagaimana, kita masukkan lagi ke tabel yang sebenarnya gitu. Jadi tabel jumlah kunjungan berdasarkan ranking seperti ini. Nah, udah gitu kita selisihkan atau kita kurangkan antara variabelnya dengan variabel X-nya. 7 kurang 25, kita drag ke bawah, ya kita mendapatkan nilai selisihnya, kemudian kita kuadratkan. Nah, kemudian kita jumlahkan hasil kuadratnya ya. Setelah kita mendapatkan hasil kuadrat ini, baru kita masukkan kita mulai perumusan hipotesisnya. Perumusan hipotesisnya itu kita lihat ke makalahnya saja ya. Tadi cara pertama seperti itu. Kita masuk ke contoh soalnya untuk uji rank Spearman. Nah, yang saya samakan 136 tadi. Nah, perusahaan hipotesisnya berarti H0 tidak terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah kunjungan ke gym dalam sebulan dan rata-rata detak jantung istirahat. Terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah kunjungan ke gym dalam sebulan dan rata-rata detak jantung saat istirahat. Kriteria pengujiannya, H0 ditolak jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel. Untuk menguji signifikansi ini, karena N-nya 8, maka perlu dibandingkan dengan tabel rank Spearman. Jadi untuk N sama dengan 8 dan berarti derajat kebebasannya kan 6. Tadi derajat kebebasan kita ambil adalah N-2, berarti kan derajat kebebasannya 6. Nah, dengan tingkat kesalahannya 0,05 atau alfanya itu 5%. Maka nilai kritis yang diperoleh untuk korelasi rank Spearman sebesar 0,738. Nah, ini tuh dari tabelnya. Kita lihat tabelnya ya. Tabelnya itu ada di buku Corder. Nah, ini dia tabelnya. Kita tadi pakai N-nya tuh sama dengan berapa? 8 kan N-nya. Dengan total 0,05. Berarti 0,738. Oke. Oke, kita balik lagi ke makalahnya tadi. Kita akan bahas kemudian statistik ujinya, RS-nya. Kita punya 1 min N sigma DI kuadrat N kuadrat min 1. Di sini tadi 6, terus DI kuadratnya kita sudah dapatkan tadi seperti di sini tuh 136. Kemudian kita hitung 6 kali 136, 8, N8 dengan N8 tadi 8 kuadrat kurang 1, 64, 6 kali 136, 8 plus 6,
ya seperti ini, dan hasilnya akhirnya negatif 0,619. Nah, keputusannya apa? Kita mutlakkan dulu ring Spearman itu, kan kayak tadi kita dimutlakan dulu ring Spearman-nya 0,019 kurang dari ring Spearman tabel 0,738. Ketika kurang, kita lihat lagi di sini kriteria pengujiannya. H0 ditolak jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Sedangkan kita R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel, maka H0 diterima. Interpretasinya apa? Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan atau hubungan korelasi antara jumlah kunjungan yang dilakukan laki-laki ke gym dalam kesimpulan rata-rata detak jantung saat istirahat. Jadi bebas, jadi intinya mau datangnya sering atau tidak itu tidak ada hubungannya antara detak jantung. Ternyata seperti itu setelah kita uji dengan eksperimen. Itu untuk data, contoh data yang tanpa ties, tidak ada data yang sama. Kemudian kita lanjut ke contoh kasus dengan ties. Peneliti mengulangi percobaan pada contoh sebelumnya, tapi kepada wanita sekarang. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kunjungan yang dilakukan setiap peserta gym selama sebulan. Penelitian dan rata-rata tergantung mereka. Jadi sama kayak tadi, cuma ini dengan wanita, objeknya wanita. Kita pakai, ya, kita masuk ke lebih datanya seperti tadi. Di sini ada, kita kasih nomor dulu biar kita tidak membingungkan. Jadi kita ingin tahu ranking ini ya, sort dulu ya. Kita mau peserta nomor 1 nih. Peserta nomor 1 ada ranking berapa? Ada ranking 3. Terus peserta nomor 2 ada ranking berapa? Ada di ranking 7. Peserta nomor 3 ada di ranking 4. Peserta nomor 4 ada di ranking berapa ini? 10. Terus peserta nomor 5 ada di ranking 2. Peserta nomor 6 ada di ranking 6. Nomor 7 ada di ranking 11. 8 ada di ranking 8 tetap. 9 ada di ranking 1. 10 ada di ranking 12. 11 ada di ranking 10. 12 ada di ranking 12 ada di ranking 5. 14 ada di 5. 13 ada di ranking 13. Terus kemudian kita rankingkan yang Y-nya ya. Yang Y-nya ya. Kita ingin tahu yang nomor 1. Peserta nomor 1 itu ada dari berapa? Ada dari ranking 12. Jadi sini kita ketik 12. Kemudian untuk peserta nomor 2 ada di ranking 3. Nomor 3 ada di ranking 9. Peserta nomor 4 ada di ranking 6. Kemudian peserta nomor 5 ada di ranking 10. Nomor 6 ada di ranking 11. Kemudian nomor 7 ada di ranking 7. 8 ada di ranking 4. Dan 9 ada di ranking 13. 10 ada di ranking 2. 11 ada di ranking 5. 12 ada di ranking 8. Dia peserta nomor 8. Kemudian yang terakhir peserta nomor 13 ada di ranking 1. Nah,
kita tahu kalau di sini tuh ada ternyata terdapat nilai yang sama, data yang sama seperti ini. Jadi kita isort dulu lagi data kecil. Nah, di situ ada data yang sama ternyata, yang di ini 12 kan ini. Nah, terus kita gimana nih caranya? Ini 12. Nah, ini tuh kan sebenarnya ada di ranking 10 gitu kan ya. Ini kan ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu kan. Kemudian kita harus kayak seperti rumus seperti sebelumnya yang ditambahin, ketika ada yang sama itu ditambahin. Kemudian kita bagi. Hasilnya seperti apa? Hasil seperti ini. Kan jumlah kunjungan yang itu 3. Kemudian yang kedua itu, peserta nomor 2 itu ada di 8. Kemudian 4,5, 10, 2, 6, 11, 8, 1, kemudian 8, 1, 12, 8, 4,5, dan 13. Nah, itu data atau data yang sudah di rankingkan. Yang tadi sudah rankingkan, yang ini sudah dengan yang ada TS-nya sudah dibagi. Jadi kan ini ada 37 nih, berarti ada yang sama kan di sini tuh. Nah, itu 7 sama 7. Terus itu ada 3 nih ya. Ini ranking berapa aja sih ini ranking? Ini kan ranking berapa ini sini? 11, kan ranking 11, 8. Ini peserta nomor 11, 8. Jadi di sini ada ranking 7, 8, 9 kan ya. 7, 8, 9 itu berarti 7 ditambah 8 ditambah 9, 7 tambah 8, 15 tambah 9, kemudian 24 dibagi 3, 8 kan. Makanya ranking yang di sini tuh ranking yang untuk peserta nomor 2, 8 dan 11, itu jadi 8 tuh, jadi 8 kan. Makanya di sini kenapa saya 7 jadi 8? Karena itu kita ranking yang terlebih dahulu. Kemudian untuk yang di sini kan ada yang sama nih, 7 sama 7. 7 berarti ada 2 kan. Ini rankingnya itu ranking 4 sama 5, berarti 4 tambah 5 bagi 2. 4 tambah 5 bagi 2 itu sama dengan 4,5. Makanya untuk peserta nomor 12 dan nomor 3 itu kita nilainya 4,5. Nah gitu. Atau supaya nggak terlalu pusing, kita kasih aja di sini rankingnya ya. Berarti di sini kan ada ranking 1, 2, 3. Nah, di sini kita bagi. Kita pakai nomor yang udah ada aja ya. kan. Jadi ini juga sama kan. Nah, ini kenapa beda? Karena kita tidak di ini kan kunci. Nah, kita udah di kuncinya berarti sama 4,5. Kemudian ini berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini sama nih. Sama dengan 7 ditambah 8 ditambah 9 dibagi 3. Jangan lupa kita kunci dulu. Delapan hasilnya kan sini. Nah, berarti ini sebenarnya ranking sebenarnya tuh ini bukan ini hanya urutan aja. Ini ranking sebenarnya untuk nanti di sini jumlah kunjungannya. Kemudian ini 8, ini 10 tetap
10, 11, 12, 13. Nah, tuh. Nah, terus sekarang untuk detak jantungnya. Apakah detak jantung ada nilai yang sama atau tidak? Berhubung detak jantung tidak ada nilai yang sama, makanya kita langsung saja copy ini. Jadi yang samanya tadi hanya di kunjungan saja. Ini kita kurangkan selisihnya antara Y dikurang X 9 kan. Kita drag ke bawah, kemudian kita kuadratkan hasil selisihnya. Kita drag lagi ke bawah, kita jumlahkan 675. Nah, kita dapat ternyata si D kuadrat itu 672,5. Kita seperti tadi lagi tahapannya kita perubahan hipotetesnya. H0 tidak dapat korelasi yang signifikan antara kunjungan yang jumlah kunjungan ke gym dan rata-rata detak jantung. Sama seperti yang tadi, sebenarnya perusahaan hipotetesnya sama, kriteria pengujiannya juga sama. Kriteria pengujiannya kita lihat nanti pas uji statistiknya. Nah, berbeda di sini ada ranking. Di sini kan ada ranking yang sama ya di sini. Nah, ada ranking yang sama pada ranking kelompok jumlah kunjungan diperoleh rank 4,5 sebanyak 2 kan tadi, 4,5 ini sebanyak 2. Kemudian ini di highlight supaya tidak memposingkan, mungkin highlight. Kemudian yang 8 tuh juga sama, ada yang rankingnya sama tuh ada dengan 3 jumlahnya, maka T-nya 3, kalau T-nya 2 ya T-nya 3. Kemudian kita hitung TX-nya terlebih dahulu. Kita di sini cuma ada TX-nya doang, jadi yang sama itu cuma TICE T itu sama TICE X, jadi yang samanya di variabel X. Kalau TY itu berarti TICE ya, variabel yang ranking yang sama di variabel Y. Berhubung kita hanya di variabel X, maka kita pakainya variabel X, TX saja. TX. Kemudian di sini harusnya I sama I-nya harusnya sampai 10 atau 13. Karena ini 13, di sini ada kesalahan, harusnya sepertinya 13 di sini, seperti yang 13 harusnya salah ketik. Nah, ini TI kuadrat dikurang TI, berarti di sini tuh TI yang sama tadi ya ada 2 kan, T1 tuh ada T1 sama dengan 2, T2 sama dengan 3. Misalnya 2 dipangkat 3 dikurangi 2 ditambah, karena sigma kan ditambah 3 pangkat 3 dikurangi 3, hasil seperti TX-nya 30. Nah, kita punya TX 30, terus kita cari TY-nya. TY sama 0, karena pangkat tidak ada yang sama di variabel ini. Kemudian substitusikan ke dalam eksperimen dengan TICE yang rumus yang tadi. N pangkat 3 dikurangi N, seperti rumusnya. Rumusnya seperti ini. N pangkat 3 tinggal substitusikan saja tadi berapa. Kemudian setelah itu kita mendapatkan hasil negatif 0,860, di mana keputusan ini lebih besar daripada nilai R hitung ini lebih besar daripada R tabel. Yang dimana R tabelnya kita bisa lihat tadi kan jumlahnya dikurang 13 ya,
dengan total kan sini 5,60 kan, sedangkan kita di sini nilainya sudah 0,86. Maka dari itu tolak H0 karena R itu besar, jadi ditolak H0-nya. Jadi di situ menunjukkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara jumlah kunjungan yang dilakukan wanita dengan rata-rata detak jantung setelah diukur. Nah, kemudian kita cara SPSS-nya ya. SPSS-nya. Yang pertama kita harus input dulu datanya ya. Ya, kita pakai yang data tanpa ties. Sebenarnya kalau di SPSS itu nggak harus ties, atau tanpa ties itu nggak terlalu tidak terlalu dipermasalahkan. Nah, ini jumlah kunjungan, kita pakai data yang skala besar aja deh, yang data kedua, yang ini kan. Kita copy data ini ke SPSS. Nah, sudah ada lemot ya, maaf. Kemudian ini sudah ada. Kemudian kita sebelumnya kita masukkan dulu variabelnya ya, numeric seperti ini, scale seperti biasa. Ini baru kita masukkan data-data di sini. Kemudian kita langsung klik analyze, kemudian correlate, terus bivariate. Ini kita akan muncul seperti ini kan, bivariate correlation. Nah, kita masukkan aja variabel jumlah kunjungan dan rata-rata detak jantung. Kita cek ke scan delta W, persennya kita bisa dulu total kan, tadi kita pakai total. Kita eksperimen terlebih dahulu ke delta untuk yang setelah ini ya. Di option tidak perlu apa-apakan, di style juga tidak perlu, bootstrap ya tidak perlu, langsung kita oke saja. Kita mendapatkan hasil seperti ini ya. Ini di mana di sini tuh kita dapat lihat ya, kalau coba kita dapat lihat kalau di sini tuh ada 0,0000, dan kriteria pengujiannya untuk di SPSS itu adalah H0 ditolak ketika signifikan totalnya itu lebih kecil pada 0,05. Berarti di sini kan H0 ditolak karena kita hasilnya 0,00 dan 0,00 gitu kan ya korelasinya. Maka dari situ dengan signifikan total ini kita dapat menyimpulkan atau menginterpretasikan hal yang sama seperti yang tadi kita hitung secara manual. Karena H0 ditolak, maka tidak terdapat A. Maka hal ini menunjukkan bahwa adanya terkorelasi antara jumlah kunjungan dan rata-rata detak jantung untuk wanita. Kemudian kita langsung masuk ke materi selanjutnya, uji Kendall Tau. Uji Kendall Tau itu apa sih? Nah, definisinya salah satu ukuran kekuatan hubungan antara dua berubah adalah Kendall Tau. Nah, jadi salah satu ukuran atau kekuatan untuk mengukur apakah hubungan itu kuat atau enggak. Kalau tadi kan kita hanya tahu aja ya, ada hubungan atau enggak sih? Ada. Kali ini kita tahu, kita ingin lebih dalam lagi. Apakah hubungan itu kuat atau tidak gitu. Kita tahu juga berdasarkan peringkat pengamatan nilainya berdasarkan 1 sampai 1, negatif 1 sampai 1. Kemudian statistiknya ini to gitu ya. To huruf TL Yunani to itu atau apa itu didefinisikan sebagai peluang konkordan dikurang peluang diskordan. Apa itu konkordan? Konkordan itu adalah selisih antara
Y1 sama Y setelahnya, Y atasnya itu positif, maka konkordan. Diskordan itu ketika hasil selisihnya itu negatif. Nanti kita lihat ya, ini kan X nih. Tadinya kan diskordan itu ketika X yang di atas X1 sama X2 itu lebih kecil X1. Jadi ketika dikurangkan dari yang atas kurang bawah itu nanti hasilnya negatif kan, makanya diskordan. Misalkan nih angka pertamanya itu angka 2 kemudian angka 5 nih, nah kemudian kan berarti 2 kurang 5 itu kurang 5 kan hasilnya negatif kan, negatif 3, maka itu diskordan. Ketika nilainya di atasnya 5 di bawahnya 2, kemudian ternyata yang bawahnya itu lebih kecil daripada yang di atas, maka disitu sebutnya konkordan itu 5 kurang 2 sama dengan 3, itu positif hasilnya. Nanti ada di contoh soalnya, kita coba langsung siapa tadi ya. Pertama, data terdiri dari sampel acak sebanyak n pasang pengamatan. Setiap pengamatan berpasangan menggambarkan dua pengukuran yang diambil dari objek, dua pengukuran yang diambil dari objek yang sama. Terus yang keduanya adalah skala pengukuran ordinal sehingga dapat dilakukan perankingan. Perumusan hipotesisnya, H0 memiliki hubungan yang saling bebas. Hubungan yang saling bebas itu berarti tidak ada hubungan kan, yang bebas, atau dengan kata lain tidak memiliki hubungan yang kuat antara ini sama seperti yang tadi, seperti yang eksperimen. H0 itu H0 tidak ada hubungan atau saling bebas. Yang satunya ada hubungan yang tidak saling bebas, artinya atau dengan kata lain terdapat dua variabel terdapat hubungan yang sama atau adanya hubungan. Tahapan-tahapan secara manualnya, pertama seperti biasa perumusan hipotesis, yang kedua urut pasangan pengamatan yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan perubahan X hingga X dikatakan dalam natural order. Kemudian tahap ketiga, bandingkan setiap nilai Y dengan nilai Y yang ada di bawahnya satu part, yaitu yang konkordan dan diskordan itu. Kemudian tahap keempat, nyatakan banyak Y yang dikonkordan sebagai P dan diskordan sebagai Q. Udah gitu nanti S di P kurang Q, terus hitung kebiasaan di Kendall-nya, kita beri kriteria pengujiannya apa, dan akhirnya kita bisa simpulkan atau interpretasikan. Nah, cara menghitung Kendall-Tau, uji Kendall-Tau tanpa tes, jadi tidak ada data yang sama. Sangat mudah ya. S tadi S sama dengan apa? P kurang Q, dimana konkordan kurang diskordan. Ya, konkordan kurang diskordan. N-nya itu banyak pengamatan, tentunya seperti ini untuk rumus yang tanpa tes. Sekarang yang dengan tes, kita pakai bintang untuk di sini ya, T bintang. Nah, TX sama T, TX sama T sama seperti tadi, jadi banyaknya nilai pengamatan X yang sama gitu ya. Nah, kriteria pengujian dengan banyak sampel N dan taraf nyata. Alpha H0 ditolak jika T hitung mutlak itu lebih besar daripada T yang ada di tabel. Atau Z hitung lebih besar Z mutlak. Kalau Z mutlak itu kan berarti kan lebih besar sama lebih kecil kan. Jadi H0 itu ditolak ketika T hitungnya lebih besar atau T hitungnya lebih kecil daripada itu. Kita langsung ke tahap-tahap. Ini sebenarnya salah di PPT-nya ya. Uji Kendall-Tau. Seperti tadi sama tahap-tahapnya, cuma tadi yang checklist Kendall-Tau-nya kan. Ketika pengujiannya H0 ditolak sama, penilaiannya tetap sama. Ya, nah ini tanpa tes. Kita masuk ke
kunci kendall atau tanpa tes terlebih dahulu. Di sini kita masukkan dulu datanya, terus kita tahu nanti konkordannya dari mana, dari sini. Nah, kalau yang tanpa tes itu kita tidak perlu merankingkan terlebih dahulu, karena kita di rumusnya tidak dibutuhkan ranking mana yang terkecil, terbesar atau tidak. Itu kita rankingkan terlebih dahulu variabel yang ininya, variabel apa, y. Kemudian kita urutan dulu variabel y-nya, tapi tidak boleh urutan aja, tidak boleh dirankingkan. 37 ke 8 dari yang variabel ini. Kita hitung 37 dikurangi 37 dan 38 kali 37 pas 1 kurangi 37, jadi semakin naik gitu, kayak gitu misalkan ya. Misal copy, nah terus kita urutkan ini ya. Nah jadi ini 37 kurang 37, kemudian Y2 kurang Y1 kan, Y1 ya, 38 37 41 37 43 37 gitu kan. Nah kita langsung drag aja. Nah disini kan datanya ada 15 ya. Oh, ada 16. Di sini yang nilai tadi kan kita di PPT tuh yang sama dengan tidak masuk diskordan atau konkordan, yang hasilnya diskordan atau konkordan yang masuk ke nilai yang 0 itu. Jadi kita hanya itu yang konkordan dan diskordan. Konkordannya positif, diskordannya negatif hasilnya. Di sini kan 16 dengan satu yang tidak bukan diskordan konkordan, berarti positif 16. Dia untuk yang ini drag lagi ke bawah, hasilnya sama dengan berapa? Berarti di sini tuh berarti hasilnya 14. Kemudian yang di sini hasilnya 13. Yang di sini 12. Sebelas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di sini 0. Nah, kemudian kalau kita hitung, ternyata diskordannya tuh semuanya udah konkordan semua ya, berarti ya di sini.
Nah, di situ sebenarnya ada yang nilainya itu ada yang diskordannya sebenarnya di sini nih, di tabel berat badannya itu kan diurutkan terlebih dahulu ya. Atau kita lihat aja langsung ke contoh soalnya aja di sini pembahasannya. Nah, ini 49 kan. Nah, terus kemudian kita urutkan pasangan pengamatan tersebut, kita diurutkan dulu yang terkecil hingga yang terbesar. Kita urutkan. Sudah terurut seperti ini, baru kita simpan di masing-masing 37, 38, 46, 47, 43. Berarti kita yang diurutkan yang X-nya. Sebenarnya tadi kita salah di Excel tuh, kita melakukan yang Y-nya, kita harusnya yang Y dulu. Kita urutkan. Nah, kita harusnya ini dulu diurutannya gitu kan. Udah gitu, berarti ketika udah diurutkan yang X-nya, masukkan Y-nya. Jadi yang dihitung yang Y-nya nanti. 37 gitu kan, copy yang itu. Nanti apakah ada hasil 46 kurang 43 kan negatif 3, 46 kurang 41 negatif 5 gitu kan. Nah, jadi udah gini kita tahu kan kalau di sini di skordannya itu 2. Nah, nanti kita hitung berapa konkordannya di skordannya. Ternyata konkordannya itu adalah 1 dan skordannya 19. Nah, kita hitung S sama dengan P min Q 82, kemudian untuk koefisien Kendall-Daltonnya, korelasi Kendall-Daltonnya S dibagi N 1/2, 82, berarti di sini 16 kan tadi datanya ada 16, nomor 1 hasil segini. Nah, untuk sampel yang berukuran besar digunakan adalah Z. Untuk ininya kita gunakan uji statistiknya. Kita gunakan hasilnya seperti ini, 3,6. Nah, kriteria pengujiannya dengan banyaknya sampel N dan taraf theta, kita pakai ini, berarti tetap aja kita harus pakai hitung Kendall-Daltonnya dulu kan. Begitu kesimpulannya untuk N alpha 0,05 target Kendall-Dalton diperoleh 0,838. Nah, segini kan untuk Kendall-Daltonnya tabelnya, sehingga dapat disebutkan hal ditolak. Yang ada di mana terhitung ini itu lebih besar daripada ini kan. Nah, di sini kan kalau hal ditolak itu ketika lebih besar ya, ternyata hasilnya itu 0,8 dan ini 0,83, berarti ditolak karena lebih besar. Berarti artinya ketika hal ditolak satu diterima, ada korelasi antara tinggi badan dan berat badan. Nah, terus kemudian kita uji sampelnya dengan uji Z, tabel Z 1,96, tabel Z 1,96, tabel yang tabel hasil Z-nya 3,698, di mana lebih besar juga kan. Makanya tidak ada apa artinya itu terdapat relasi antara tinggi badan dan berat badan. Nah, kemudian kasus dengan Thais. Di sini 13 wanita dilibatkan dalam sebuah penelitian berdetak jantung. yang tadi kita sebutkan soal yang tadi. Nah, untuk soal yang tadi kita hitung dengan rankingnya gitu kan ya. Nah, kita tahu atau kita udah untuk rankingnya jumlah kunjungannya itu ada 5, 96, 12, 63. Kita udah pindahkan dari ke sini, kita ketemu di sini, kemudian sudah begitu kita seperti tadi lagi ya, kita yang dihitung untuk yang data test itu kita harus rankingin dulu.
Kenapa? Karena beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan tanpa rankingin ya, sedangkan yang sekarang tuh rankingin karena yang sama kan. Terus ranking yang di sini juga kan nanti, nah di sini ya kan kita ingin urutkan 2, 3. Oke, kita ganti dulu. Dia tuh untuk ini 1, 2, 3, nah ini 4 sama 5 jadi 4 setengah kan ya, 4,5 sama 4,5. Kemudian 6, 7, 8, 9 tuh jadinya kan 7 tambah 8 tambah 9, 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kemudian lanjut ke 10, 11, 12. Nah, ada 8 sama ada ini, ada 2 ya, 4,5 sama 8. Kita akan sampai tadi beserta nomor untuk nomor 1 di sini kan. Nomor 1 kan di sini nomor 1 itu berapa namanya? 3 gitu kan. Ya. Dan ketika kita sudah tahu rankingnya kan, di sini berarti rankingnya tuh 1. Nah, sebenarnya ini di sini ya. Nah, terus kemudian kita langsung pakai 13 kurang 10, harusnya 13 ke 10, 9 gitu kan. Jadi sama 13, 10, 2, 8, 11, 4, 7, 12, 3, 5, 6, 1, 9. Kita ke bawah. Harusnya rumusnya seperti ini. 13 dikurangi ini. Oh enggak, betul. Jadi sini ada 12 ya. 12, terus yang di sini ada positifnya ya, positif 1 sama 2 di sini. Di sini ada yang 2 positifnya, di sini ada 10. Ada lagi ya. Nah, ya. Oh, udah sama 9 karena di sini kan cuma ada kekurangan dia. Terus kemudian lanjut yang ini. Nah, di sini yang positifnya kan segini ya. Jadi di sini yang negatif 1, di sini 10-nya ada 12,
1 terus ini ada berapa berarti? Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9. Berikutnya kita langsung sesuai persingkat waktu, kita langsung saja ke sininya. Nah ini 13, 10, 12 tuh rankingnya, kita rankingkan ini untuk peserta nomor 9 tuh ranking 1 jumlahnya. Sebenarnya mau dari peserta 1 juga sama aja, asal harus sama ini sama ininya. Nanti 13 kurang 13 0, 13 kurang 10 3, 13 kurang 12 10 kesini, 10 12 kurang ini 9 kurang ini 8 kurang ini gitu kan. Jadi ketika di situ kayak ini pakainya yang Y-nya ya, kita pakai Y-nya. Kalau ada ties berarti pakai rankingnya Y-nya, kalau tanpa ties berarti pakai yang variabel Y-nya langsung, tapi diurutin dulu ya X-nya. Ini berarti langsung ke sini, ini dikaliin dikali kurang nanti kita dapat seperti ini. Itu peserta nomor 9 ya. Kalau peserta nomor 1 bisa dari nomor 1 juga, P, Q. Nah dia hasilnya 14 sama 64 kan, P sama Q nya. S sama dengan P kurang Q, 14 negatif kurang 64 50. Terus kita hitung candle tau-nya S dibagi N, tujuan aja tadi kan ada 13. Nah TX nya tuh berarti kan tadi ada yang sama ya di variabel X nya, ada 2 yang saya kan. Nah untuk TX nya yang pertama 2 kan, yang sama itu ada 2. Untuk yang 4,5 ada 2 kan, berarti jumlahnya ada 2 dikali 2 kurang 1 atau 3 dikali 2, 3 kurang 1 4. Yang di sini kan tidak ada 0, tidak ada yang sama. Substitusi hasilnya seperti ini. Kita mengujinya tetap sama. Ternyata di sini kita tahu kalau T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Nah, maka H0 itu ditolak. Artinya terdapat korelasi antara kunjungan yang datang, kuantitas ke gym, dan rata-rata detak jantung. Sama seperti sama yang tadi di eksperimen, cuma ada lebih rumit lagi dalam mencari rankingnya. Kemudian sekarang kita masuk ke koefisien konkordansi Kendall-Tau. Sebelumnya kita pakai start SPSS terlebih dahulu ya. SPSS nya berarti yang berat badan sama tinggi badan kan. Kita caranya analyze, kemudian correlate bivariat, masuk ke tinggi badan, kita klik Kendall-Tau biar tidak usah, langsung saja. Nah kita tahu sih 0,000 kan, maka dari itu tidak ada hubungan tinggi badan sama berat badan. Kita pakainya tadi yang lebih besar, yang tanpa ties. Jadi di sini kita totalnya 0,00, jadi H0 ditolak karena lebih kecil daripada 0,05. Makanya jadi interpretasinya sama, terdapat hubungan yang tidak saling bebas gitu, atau ada hubungan terhadap variabel. Sekarang uji Kendall-Tau, konkordansi Kendall-Tau, koefisien konkordan. Nah, untuk ukur keeratan hubungan di antara peringkat tersebut, untuk tujuan tersebut kita dapat menggunakan koefisien konkordansi Kendall-Tau atau Kendall-Wave. Asumsi apa saja? Data terdiri dari
beberapa kelompok pengukuran atau penguatan pada objek secara lengkap. Kemudian skala pengukuran minimal ordinal. Data dapat diurutkan atau dapat dikonversikan ke dalam data urutan. Begitu tahap-tahapnya. Untuk yang manual, untuk ranking pada masing-masing variabel, menghitung jumlah ranking pada objek, hitung nilai koefisien koordinasinya, terus kriteria pengujiannya, dan kesimpulan. Cara menghitung W-nya itu berarti seperti berikut. W-nya tanpa ties ya, dengan S-nya itu adalah sigma Rj dikurang Rj per N. Rj itu adalah jumlah ranking per variabel. Kemudian hitung dengan ties, adanya ties. Di sini sama, ada T pasti ada angka sama dengan masing-masing ranking. T kecil dari banyaknya ranking yang sama per variabel. Kriteria pengujiannya, ketika L-nya dari 3 sampai 7 dan K-nya antara 3 sampai 20, maka H0 ditolak ketika W hitung bisa sama tabel. H0 diterima ketika W hitung kecil dari W tabel. Nah, menggunakan T tabel. Nah, kalau yang jika N bisa lebih dari 7, jika jumlah ranking lebih besar daripada 7, menggunakan rumus C kuadrat. Jadi nanti C kuadratnya itu kan K N-1 dikali W, dimana nanti H0 ditolak ketika C kuadrat hitungnya lebih besar sama dengan C tabel, H0 diterima ketika C kuadrat hitungnya kurang dari C tabel, menggunakan tabel C square. Ini dengan tahap SPSS-nya ada yang beda. Nanti di sini ada di analyze non-parametric path sehingga di sini dialog candidate sampel, terus masukkan variabel, pilih candle W sebagai test type, kemudian tekan OK. Nah, untuk pengujiannya di SPSS itu tetap sama. H0 nya itu ditolak ketika tailnya itu kurang dari 0,05 atau alpha. Ini yang paling penting di konkordansi candle W-nya, yaitu adalah ketika karena ada hubungan antar variabel, misalkan nilainya tuh 0,0 sampai dengan 0,05, berarti ada hubungan sangat lemah. Korelasi koefisien 0,26 sampai 0,5 artinya hubungannya cukup, dan seterusnya. Nah, kita pakai sekarang contoh kasus yang 6 objek DB ranking. Sebenarnya ada 4 contoh kasus ya. Yang pertama itu dengan data kecil ya, dengan data kecil, ada data kecil, ada data besar. Kita pertama sekarang menggunakan data kecil terlebih dahulu. Di contoh yang seperti ini, kita ingin tahu berapa 6 objek yang di-ranking dalam variabel ujian yang berbeda, yaitu A, B, dan C. Ujian hypotesis 0 pasangan ranking ini tuh tidak mengindikasikan suatu tingkat kecocokan yang signifikan atau independen. Jadi ada hubungannya antara misalkan ranking 6 objek yang di-ranking kan. Objek pertama untuk variabel A itu misalkan 2, 1, 4 tuh ada hubungannya atau enggak gitu. Kita lihat di sini. Terus kedua, H0 pasangan ranking tidak mengindikasikan suatu tingkat kecocokan. Kita harus hipotesisnya dulu. Nah, sigma Rj itu apa? Jadi ketika kita jumlahkan 2, 6, 1. Kita jumlahkan ini, ketika kita jumlahkan sigma Rj itu jumlahkan lagi ininya. Nah, seperti ini. Nah, udah gitu pasangan ranking kan untuk kecocokan signifikan. Berarti ada satu tingkat kecocokan yang signifikan kan. Udah gitu kriteria pengujiannya seperti tadi,
Nah, kita mengkritik satu tabel sebesar 0,660. Nah, di statistiknya n-nya kan 6 ya, kita punya n-nya 6 objek, dan k-nya 3, variabel yang ini ada 3. Nah, kita langsung masukkan aja ke statistik kan. Nah, di sini untuk hitung S-nya kan RJ ya, sigma RJ. Nah, jadi gini, R9 ini kan 9 nih, RJ 9. Kemudian kita dikurangkan kan sigma RJ-nya 63 per 6. Nah, sigma RJ kan 63 dan data itu udah 6. 63 per 6 kan. Nah, 9 kurangin 3 per 6 dikuratkan. Semuanya dikuratkan. Jadi hasilnya nanti 69,5 dikurang 127,5. 0,4412. Nah, tadi kita punya kalau tabelnya itu sebesar 0,660, dan ternyata hasilnya lebih kecil daripada tabel. Maka H0 diterima. H0 diterima artinya apa? Berarti pasangan ranking tersebut tidak mengindikasikan suatu tingkat kecocokan yang signifikan atau independen, tidak ada hubungannya. Kemudian untuk contoh selanjutnya, ini ada contoh yang data kecil dengan ties. Data kecil, kasus data kecil dengan ties. Kita ini untuk hubungan, ibu hamil. Berarti di sini ada hemoglobinnya, terus umurnya, IMT-nya, dan 3 badannya. Nah, dari itu kita baca data nih dengan 7. Masih kecil kan, N 3-7 kan masih kecil, K-nya juga 4 itu kan masih kecil, masih data kecil. Kita rankingkan terlebih dahulu seperti rankingnya, berarti kan rankingnya ke samping ya, seperti kayak uji treatment kalau salah ya, ke samping. Jadi ini 1, ini kedua, ini ketiga kan ada sama nih, 3,5, terus 5, 6, 7. Jadi kita ke samping rankingnya. Atau misalkan kalian 1, 2, 3 nya ke bawah, misalkan yang ini di sebelah sini, di hamil di sebelah sini juga nanti sama, nanti ke bawah rankingnya, bukan ke samping gitu kan. Terus umurnya juga sama, dengan IMT tahun juga sama. Terus nanti jumlahkan ininya, jumlah dari rankingnya 1 tambah 7 8 tambah 2 10 tambah 2 12, rankingnya dijumlahkan. Terus ranking per objek yang dijumlahkan. Terus ini banyak RJ-nya, terus kemudian kita hitung sigma RJ-nya. Nah, udah gitu kita perusahaan hipotesis ranking tidak mengindikasikan suatu tingkat kecocokan yang signifikan. Sama seperti tadi perusahaan hipotetesisnya, kriteria pengujian juga tetap sama, tapi di sini ada yang bedanya ada R sama dengan 7 dan K sama dengan 4. Nah, kita menemukan dari tabel kritisnya 0,592. Nah, statistik ujinya kita pakai konversi kadang W, yang dimana beda sama tadi ya. Karena tanpa ties, karena ada ties, ada tambahan T-nya di sini. T-nya di sini nih. Nah, T-nya itu berarti nilai yang samanya ada berapa gitu kan ya. Nah, kita hitung dulu si S-nya. Yang kayak tadi ya, RJ yang ini 12 dikurangi sigma ini dibagi jumlahnya. Jumlahnya kan ada berapa tadi? Ada 7. Bagi 7 berarti. Nah, hasilnya jadi 84,75. Sekarang kita hitung T-nya. Ini kan berarti ibaratnya itu ini X, ini untuk X, ini untuk Y, ini untuk Z. Nah, kalau nggak misalkan ini ya, kenapa kita ada X, Y, dan Z? Kita misalkan ini kan ada yang samanya nih, sedangkan di yang ini tuh, di yang itu kita nggak ada yang sama kan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita lewat aja. Jadi ini sama dengan
sininya TY, kemudian yang di sininya TZ. Nah, TX, TY, TZ. Nah, TX itu berarti kan ada yang samanya, ada yang 2 ya, 3,5 sama 3,5 kan, ada 2 kan samanya. Nah, dihitung 2, maka 3 kurangi 2. Nah, terus sama kayak ring Spearman, dipangkat yang 3. Kalau tadi kan dikurang 1 ya, nah, candle itu. Terus yang TY-nya ada berapa di sini? Ada 3, 1, 2, 3 yang samanya 3. Terus TZ-nya yang untuk yang variabel Z-nya ada berapa di sini? Ada 1, 2, ada 2 samanya. Nah, udah gitu kita tunggunya. Tadi S-nya kita udah punya berapa di sini, masukin, substitusikan, terus kemudian T-nya kita jumlahkan 0,5 tambah 2 tambah 0,5, 0,5 tambah 2 tambah 0,5 kan sigmanya. Gue 0,53, ternyata kurang dari 0,59, maka Anda terima ya, artinya pasangan ranking tidak mengindikasikan satu dengan kecocokan yang signifikan. Jadi ranking yang ini tuh tidak ada hubungannya, atau bisa lebih tepatnya variabel-variabelnya tidak berhubungan. Nah, sekarang kita kasus data yang besar. Data yang besar. Kita pakai data yang besar di sini. Ada pelajaran statistika, fisika, kimia, matematika. Jadi kan, nah kita ingin tahu apakah ada yang berubah. Jadi kita lihat ini apakah ada Jadi di sini kita ingin mengetahui apakah ada hubungan atau tidak kan. Perseptasisnya terlebih dahulu independen, H0-nya tuh berarti tidak ada hubungan, satunya ada hubungan. Kriterianya C kuadrat hitung lebih besar daripada C tabel, maka H0 ditolak. Kalau lebih kecil, kalau lebih besar ditolak, kalau lebih kecil berarti diterima. Kita kenapa data besar? Karena L-nya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan K-nya 4. Maka kita bikin nilai kritis berdasarkan tabel C kuadrat 16,92. Nah, statistik ujinya kita menggunakan C kuadrat ya. Nah, di sini kan ada unsur K, N, sama W. Kita harus cari W-nya dulu terlebih dahulu kan. Nah, W itu sama kayak tadi, ketika W-nya itu sama sebenarnya. Cuma nanti kalau kita diuji pakai C kuadrat, W-nya itu kita pakainya yang tanpa tes. Karena di sini tidak ada yang kasus besar yang nggak ada yang samanya datanya, rankingnya. Jadi di sini kita pakainya W sama dengan S 1/12. Itu biasa, S-nya kita hitung terlebih dahulu. RJ itu ini, dan jumlah ini kan RJ. Jadi dari 10 ditambah 4 tambah 5 tambah 10, 29. 29 dikurangi 220/10 dikuadratkan. Yang udah kuadratkan S sama dengan 771. Kemudian kita masuk ke substitusi W-nya. Kita substitusikan 0,5841. Nah, udah W-nya udah ketemu. Kita masuk ke rumus C kuadratnya. C kuadrat tadi rumusnya ini. K N-1 kali W. K-nya tadi 4, N-nya 10, W-nya tadi 0,5841. Di mana di sini kita tahu kalau C kuadrat itu 21,02, di mana lebih besar daripada C tabel kan, C kuadrat tabelnya, makanya 0 ditolak, H1 diterima. Berarti ada hubungan signifikan, ada hubungan independen antara ranking nilai statistika, fisika, kimia tersebut gitu. Nah, udah gitu kita masuk ke kasus yang terakhir untuk pembahasan ini. Ketika kasusnya besar, datanya besar, tapi ada tes-nya atau ada nilai yang sama, ini sudah masuk ke ranking, jadi kita nggak perlu
perankingan lagi, kita tidak perlu, kita sudah tahu langsung kalau di sini ranking kita 1, 2,5, 0,5 gitu kan ya. Nah, putusnya sama seperti yang kasus tanpa ties, kriteria pengujian juga sama, yang data besarnya sama yang data besar juga. Kemudian yang bedanya di sini n-nya 8 dan k-nya 3. Makanya kita punya nilai tabel 14,7. Nah, statistik ujinya karena n sama dengan 10 dan k sama dengan 4, maka kita akan menggunakan uji konkordansi Kendall-W sampel besar tanpa ties. Nah, di sini bedanya apa? Bedanya di W-nya. W-nya kita pakai yang dengan ties gitu kan. Kita hitung S-nya seperti sama, S-nya RJ ini jumlah ini kan, jumlah RJ-nya ini untuk variabel A. Kemudian untuk variabel A, untuk dia objek yang pertama. Kemudian sigma yang ini 108 dibagi n 8 11 kita hitung, kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, hasilnya S sama dengan 198,5. Kemudian kita hitung T-nya. T-nya itu di sini untuk TX kan variabel X nih. Yang samanya berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada dua ya. Ada yang 2,5 sama 2,5, ada yang 6,5 sama 6,5. Berarti 2 pangkat 3 dikurangi 2 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 2 per 12 sama dengan 1. Yang Y-nya juga sama, ada 1,5 dan 7,2 sama 2 kan. 1 juga. Terus untuk yang Z-nya ada berapa? 2,5, 1, 2, 4,5 juga ada 2. Cuman juga ada 2, 3 ya. Jadi kita hitungnya 3 kali 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 kurangi 2. Nah, ketiga kan, karena ada 3 yang sama gitu. 1,5 sih. Terus sekarang kita hitung W-nya. W-nya tadi S per 1 per 12 K pangkat 2 N pangkat 3 kurang N kurangi K sigma T. Jadi di sini S-nya substitusi ke sini, terus T-nya juga tadi yang 1 tambah 1 tambah 1,5 substitusi ke sini, K-nya 3, N-nya 8. W-nya 0,4, jadi 1,3. Nah, kita masuk ke hitung ke C square-nya ya. Nah, X kuadrat sama dengan K, N-nya minus 1 dikali W. K-nya 3, 8, A, N-nya 8, kurang 1 kali W. Dan C kuadratnya hasilnya 9,0575. Nah, karena lebih kecil daripada C tabel, maka H0 diterima, jadi tidak ada hubungan, jadi independen. Nah, gitu. Sekarang kita pakai cara SPSS-nya. Data kecil data besar sama saja sebenarnya. Kita analyze, terus non-parametric test, regression dialog, curate sampel, kita masuk ke A, B, C, kita Kendall-W. Kita ingin tahu seberapa ini eksaknya, biarkan saja. Statistiknya juga sama. Jika ingin ada deskriptifnya untuk kuartil silahkan. Tapi sini kita tidak perlu, kita karena ingin hanya tahu Kendall-W-nya saja. Nah, kita lihat di outputnya. Nah, di sini ternyata di sini tuh nilainya tuh kan C square-nya. Kita pakai C square supaya di atas nggak tahu data besar terkecil kan. Ini ada Kendall-W-nya, coefficient of konkordansinya kan 0,053, simpangannya 0,727, yang dimana artinya itu lebih besar daripada 0,05, maka H 0-nya diterima kan. Yang 0 diterima, maka sama seperti yang di sini. H0 diterima kan, berarti di sini tuh H0 diterima untuk soal nomor 1, untuk soal yang tadi. Nah, independen kan tadi, H0 diterima kan di sini. Tuh, H0 diterima kan, sama. Nah, maka dari itu ini H0-nya tetap diterima. Nah, ini kan hanya untuk yang kita tahu apakah H0 diterima atau enggak.
karena kita ingin tahu yang ininya, ingin tahu seberapa koefisien itu seberapa hubungannya seberapa erat. Untuk kita ingin tahu seberapa erat, kita udah tahu kan ternyata tidak ada konkurensi, tidak ada H0 diterima. Kita ingin tahu seberapa eratnya, slice terus ke koordinat bivariate. Nah, ini kita ingin tahu seberapa erat sih hubungannya mereka tuh. Nah, ini ketika si korelasinya 0,67, kita bisa baca di sini ya. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan di sini 0,67 nih, kita tahu signifikan dari nilai AB, AC, dan CB struktur 0,851 nih. AB nih, A sama 0,81, AC sama 1,88, dan BC itu sama dengan 5,73, sama aja sebenarnya sama 3 0,73. Dimana-mana bikin lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya pasangan ranking tidak mengindikasikan suatu tingkat kecocokan yang signifikan, jadi tidak ada yang berhubungan, independen semua. Nah, terus diketahui nilai korelasi koefisiennya, kita pakai korelasi koefisien di atas ini kan. Nah, antara A, B, dan AB ke AC itu 0,06, AB itu 0,067, dan AC itu 0,467. Dan untuk CB atau BC itu dengan nilainya itu 0,2. Maka dapat disimpulkan variabel A dengan B memiliki hubungan yang sangat lemah, karena hasilnya kan 0,067, namun searah karena nilainya positif. Nah, sedangkan untuk yang AB, AC, maksudnya AC itu dengan nilai 0,467 itu hubungannya yang cukup, hubungannya ada variabel C cukup dan searah. Untuk yang BC hubungan yang sangat lemah karena negatif 2 kan, sangat lemah, dan gara-gara tandanya negatif makanya tidak searah itu. Nah, itu aja pemaparan dan pembahasan dari Ring-Spearman, Kendall-Tal, dan konvergensi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau kekurangan. Silakan ketika ada kekurangan atau kesalahan atau perlu tambahan, komentar aja di kolom komentar. Saya Yaris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.